Pernahkah kamu merasa dikhianati, dibohongi oleh orang yang kamu percaya, atau disakiti oleh mereka yang tidak pernah kamu sakiti? Kita semua pernah ada di titik itu. Titik ketika dunia terasa tidak adil, ketika seseorang memperlakukan kita dengan buruk tanpa sebab yang masuk akal dan tanpa penyesalan. Lalu kita bertanya dalam hati, mengapa orang lain bisa sebegitu mudahnya menyakiti kita? Dan apa yang harus kita lakukan setelah itu? Selamat datang di Arah Baru, tempat di mana kita belajar menata ulang cara pandang terhadap hidup. Bukan dengan amarah, tapi dengan kesadaran. Bukan dengan dendam, tapi dengan kejelasan hati. Stoikisme mengajarkan satu prinsip sederhana namun dalam, bahwa kita tidak bisa mengendalikan apa yang orang lain lakukan. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan bagaimana kita memilih untuk merespons. Epictetus pernah mengatakan, bukan peristiwa itu sendiri yang menyakiti kita, tetapi cara kita menilainya. Dan kalimat itu bukan sekadar kutipan filsuf kuno. Itu adalah peta jalan untuk tetap tenang dalam badai, tetap kuat dalam perlakuan buruk, dan tetap manusiawi dalam dunia yang kadang kehilangan kemanusiaan. Di Arah Baru, kita tidak bicara soal membalas. Kita bicara soal memulihkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena kita layak untuk tidak terus memikul beban itu. Karena hidup bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya tanpa kehilangan arah. Dan arah itu selalu dimulai dari dalam diri. Kita masuk ke inti dari perenungan ini. Bagaimana sebenarnya kita bisa merespons seseorang yang memperlakukan kita dengan buruk tanpa kehilangan arah hidup kita sendiri? Bayangkan kamu diperlakukan tidak adil oleh seseorang, dikhianati, dituduh, diperlakukan seolah-olah kamu berniat jahat, padahal kamu hanya mencoba bersikap baik. Hal pertama yang muncul biasanya adalah perasaan terluka, dan itu wajar. Tapi sebelum kita membiarkan luka itu berubah menjadi amarah, dendam, atau sinisme, ada satu hal yang perlu kita sadari. Orang bertindak bukan berdasarkan kebenaran, tapi berdasarkan apa yang mereka anggap benar. Kita sering lupa bahwa setiap orang melihat dunia melalui kacamatanya sendiri. Dan kaca itu seringkali buram oleh pengalaman masa lalu, trauma yang belum selesai, ego yang tak terkendali, atau sekadar asumsi yang tak pernah dikonfirmasi. Mereka mungkin menyakitimu bukan karena kamu bersalah, tapi karena mereka sedang bertarung dengan rasa takut, cemas, atau kekecewaan dalam hidup mereka sendiri. Dan kamu, tanpa sadar, jadi sasaran dari kekacauan batin mereka. Dalam stoikisme, ada satu prinsip mendalam. Semua tindakan lahir dari opini, bukan dari kebenaran objektif, tapi dari sudut pandang yang terbentuk oleh pikiran masing-masing. Itulah mengapa dua orang bisa melihat kejadian yang sama, tapi bereaksi dengan cara yang sangat berbeda. Karena mereka tidak merespons fakta, mereka merespons persepsi mereka atas fakta itu. Jadi ketika seseorang memperlakukanmu dengan buruk, bisa jadi dalam pikirannya, dia merasa itu wajar. Theo bahkan merasa sedang membela diri. Padahal dari sisi kita itu jelas menyakitkan. Ini bukan pembenaran atas perilaku buruk. Ini adalah upaya untuk memahami bahwa seringkali kita bukan target utama. Kita hanya sedang berada di jalur lintas luka mereka. Dan saat kita sadar akan ini, kita tidak lagi reaktif. Kita mulai bertanya, apakah ini tentang aku atau tentang mereka? Apakah aku harus membalas atau cukup mengakhiri siklus sakit ini sampai di sini? Memahami bahwa orang bertindak berdasarkan pikirannya sendiri akan melindungimu dari menyerap semua keburukan yang mereka lemparkan. Karena kamu tahu, itu bukan tentang siapa dirimu, tapi tentang bagaimana mereka memandang dunia. Ini bukan hal mudah, karena insting kita ingin membalas, ingin menjelaskan, ingin membuktikan. Tapi seringkali penjelasan tak akan masuk pada telinga yang sudah penuh prasangka, dan balasan hanya akan memperpanjang luka. Jadi, tarik napas, ambil jarak,
dan katakan dalam hati, "Aku tahu ini bukan tentang aku. Aku tidak akan membawa luka ini ke dalam jiwaku." Disinilah arah baru dimulai. Saat kita memilih untuk tidak membiarkan pandangan keliru orang lain membentuk identitas kita. Saat kita memilih untuk tetap tenang, bukan karena kita lemah, tapi karena kita mengerti lebih dalam. Dan dalam pengertian itulah ada kebebasan. Kebebasan untuk tidak ikut hanyut dalam badai emosi orang lain. Kebebasan untuk tetap menjadi dirimu, meski dunia tak selalu memperlakukanmu dengan layak. Kita sering merasa lelah, bukan karena hidup terlalu sulit, tapi karena kita terlalu sibuk mencoba mengendalikan sesuatu yang sebenarnya berada di luar kendali kita. Salah satunya, perilaku orang lain. Kita ingin mereka bersikap adil. Kita ingin mereka menghargai, memahami, membalas kebaikan kita dengan kebaikan juga. Tapi kenyataan jarang sejalan dengan harapan. Kita berbuat baik, mereka mencurigai. Kita sabar, mereka malah menyalahgunakan. Dan perlahan muncul keinginan di hati untuk mengubah mereka, agar lebih sadar, agar lebih manusiawi, agar tahu betapa sakitnya yang telah mereka lakukan. Tapi mari berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur. Bisakah kita benar-benar mengendalikan sikap orang lain? Jawabannya tidak. Stoikisme sejak lama mengajarkan perbedaan antara dua hal. Apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Tubuh, harta, reputasi, bahkan keberlangsungan hubungan kita dengan orang lain. Semua itu di luar kendali penuh kita. Satu-satunya wilayah yang benar-benar milik kita adalah pikiran kita, sikap kita, dan pilihan kita untuk merespons. Mereka mungkin akan terus berbicara di belakang kita. Mereka mungkin akan terus bersikap dingin, menjauh, atau bahkan merendahkan, tapi keputusan untuk tidak larut, keputusan untuk tidak membalas dengan cara yang sama, itu adalah kendali penuh kita. Dan kendali itu adalah kekuatan. Orang lain bisa merusak reputasimu, tapi mereka tak bisa menyentuh integritasmu. Kalau kamu tidak mengizinkannya, mereka bisa mempermalukanmu di depan orang, tapi mereka tidak bisa memalukanmu dari dalam. Kalau kamu tetap berdiri dengan hati yang bersih. Ada satu kutipan dari Marcus Aurelius yang sangat menenangkan. Ketika kamu bangun di pagi hari, ingat bahwa orang lain mungkin akan bertindak egois, kasar, atau tak tahu berterima kasih. Tapi kamu tidak harus ikut menjadi seperti mereka. Kamu tetap bisa memilih untuk menjadi tenang, menjadi sabar, menjadi kuat. Bukan dalam teriakan, tapi dalam pengendalian diri. Kita sering salah sangka bahwa ketenangan berarti kalah. Padahal justru disitulah kemenangan kita. Saat kita tidak ikut hancur dalam kekacauan orang lain. Saat kita tetap memegang kendali atas batin kita, ketika dunia mencoba merenggutnya. Jangan biarkan mereka menyeretmu turun ke level yang sama. Jangan buang energi untuk mengubah mereka. Gunakan energimu untuk menjaga siapa kamu di tengah perlakuan yang tak layak. Karena yang akan bertahan dalam jangka panjang bukan yang paling keras, tapi yang paling stabil. Dan kestabilan itu hanya datang dari dalam. Mereka bisa terus berubah, mereka bisa tetap sama. Tapi kamu bisa tetap menjadi dirimu yang paling sadar. Itulah arah baru. Ketika kamu berhenti mencoba mengendalikan orang lain dan mulai memimpin hidupmu sendiri. Ketika seseorang menyakitimu dengan kata-kata, sikap, atau pengkhianatan, hal pertama yang muncul hampir selalu sama, keinginan untuk membalas. Kita ingin mereka merasakan apa yang kita rasakan. Ingin mereka tahu betapa dalamnya luka yang mereka tinggalkan. Ingin mereka sadar bahwa tak semua orang bisa diperlakukan semena-mena tanpa konsekuensi. Dan saat itulah kita berdiri di sebuah persimpangan antara membalas atau melepaskan. Tapi izinkan aku mengajakmu merenung. Benarkah semua luka harus dibalas? Apakah setiap luka layak ditanggapi dengan energi dan waktu kita yang sangat terbatas? Stoikisme berkata, balas dendam tidak membuat kita lebih unggul, hanya lebih mirip.
Ketika kita membalas dengan cara yang sama, kita bukan mengakhiri rantai luka, kita justru melanjutkannya. Apa jadinya kalau setiap orang membalas dengan luka yang lebih besar dari sebelumnya? Dunia ini akan jadi lingkaran tanpa akhir dari kemarahan, ketidakpercayaan dan kelelahan emosional. Dan kita semua akan jadi tahanan dari reaksi satu sama lain. Tapi ketika kita memilih untuk tidak membalas, bukan berarti kita lemah. Justru sebaliknya, kita sedang menunjukkan kendali, kita sedang mengatakan, "Aku tidak akan membiarkan lukamu mengatur hidupku." Kadang, membalas hanya memperpanjang keterikatan pada orang yang sudah seharusnya kita lepaskan. Kita terus memikirkan, merancang kata-kata balasan, mengulang percakapan di kepala. Tanpa sadar, mereka masih mengendalikan ruang dalam pikiran kita. Dan itulah yang paling menyakitkan. Ketika orang yang sudah menyakiti masih punya kekuatan untuk menguras energi kita, hanya karena kita belum selesai dengannya. Pilihannya sekarang bukan tentang mereka, tapi tentang siapa kita ingin jadi setelah luka itu. Apakah kita ingin terus mengangkat beban luka dan menyeretnya kemana-mana, atau kita ingin meletakkannya dan berjalan lebih ringan? Marcus Aurelius pernah menulis, cara terbaik membalas perbuatan jahat adalah dengan tidak menjadi seperti pelakunya. Karena dalam dunia yang penuh kebisingan, mereka yang tetap diam, mereka yang tetap tenang, adalah mereka yang benar-benar berkuasa atas dirinya. Tidak semua luka perlu dibalas. Beberapa cukup dibiarkan mengering, bukan karena kita tak mampu melawan, tapi karena kita terlalu mencintai kedamaian batin kita sendiri untuk dihancurkan oleh kemarahan yang sia-sia. Dan ketika kamu memilih diam, ketika kamu memilih pergi, ketika kamu memilih untuk tidak menjelaskan, terlebih kepada orang yang memang tak ingin mengerti, itu bukan kekalahan. Itu adalah kemenangan yang hanya bisa dipahami oleh jiwa-jiwa yang sudah selesai dengan egonya. Maka, hari ini, mungkin kamu bisa berkata dalam hati, "Aku memilih tenang, aku tidak akan membalas, aku tidak akan menyerahkan hidupku pada luka yang bukan aku yang ciptakan." Karena arah baru bukan tentang menghindari luka, tapi tentang bagaimana kita memilih untuk tidak memperbesarnya. Mungkin kamu pernah berkata dalam hati, "Kenapa harus aku yang disakiti? Kenapa mereka memperlakukan aku seperti itu, padahal aku tidak salah? Kenapa hidup terasa begitu tidak adil?" Itulah suara hati seorang yang merasa menjadi korban. Dan aku paham, perasaan itu datang bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu pernah terluka terlalu dalam. Terlalu sering disalahpahami, terlalu sering menjadi tempat pendaratan emosi orang lain, tanpa pernah diminta. Tapi sekarang, mari tarik satu napas panjang. Dan pelan-pelan, coba kita balik pertanyaannya. Apa yang masih bisa aku pilih di tengah semua ini? Apa yang masih bisa aku kendalikan, bahkan saat dunia tak berpihak padaku? Karena itulah titik baliknya. Saat kamu berhenti melihat dirimu sebagai korban dan mulai melihat dirimu sebagai pemegang kendali atas hidupmu. Dalam stoikisme, kita diajarkan satu hal penting. Kita tidak selalu bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada kita, tapi kita selalu bertanggung jawab atas bagaimana kita meresponsnya. Kamu boleh kecewa, boleh menangis, boleh merasa tak adil. Tapi setelah semua itu, kamu punya pilihan. Apakah akan terus terperangkap dalam identitas sebagai korban? Atau mulai bangkit dan berkata, "Ini memang menyakitkan, tapi aku tidak akan membiarkannya mendikte siapa aku." Jangan salah, merasa jadi korban itu sangat menggoda. Karena di sana ada ruang untuk dikasihani, ada ruang untuk menyalahkan, dan kita merasa tidak perlu bergerak karena semua tampak di luar kendali kita. Tapi hati-hati, terlalu lama tinggal dalam mentalitas korban hanya akan membuat kita kehilangan kekuatan pribadi. Setiap kali kamu berkata, "Aku begini karena dia begitu," tanpa sadar, kamu sedang memberikan kendali atas hidupmu ke tangan orang lain. Kamu sedang mengatakan, "Kebahagiaanku, kekuatanku, semuanya tergantung pada orang lain." Padahal tidak. Kendalinya selalu ada di tanganmu. Bukan untuk mengubah,
masa lalu, tapi untuk menentukan apa yang kamu lakukan sekarang. Kamu bisa memilih untuk belajar dari luka itu. Kamu bisa memilih untuk menutup pintu yang dulu terbuka terlalu lebar. Kamu bisa memilih untuk menjadi versi dirimu yang lebih tangguh. Bukan karena hidup memudahkan, tapi karena kamu tak menyerah di tengah kesulitan. Marcus Aurelius menulis, luka yang kau terima hari ini bisa menjadi kekuatan jika kau menggunakannya dengan bijak. Kamu bukan korban. Kamu adalah seorang yang sedang belajar menavigasi hidup dengan segala tantangannya. Dan setiap kali kamu memilih untuk tidak larut, memilih untuk tetap bertumbuh, disitulah kamu sedang merebut kembali kekuatanmu. Arah baru selalu dimulai dari dalam. Dari cara kita memandang peran kita dalam cerita hidup ini. Dan kamu bisa memilih, apakah Kims hanya karakter pasif yang menunggu akhir cerita? Atau kamu adalah pengarangnya sendiri? Setiap kali seseorang berbuat buruk terhadap kita, emosi pun datang tanpa diundang. Marah, kecewa, sakit hati, bingung, bahkan dendam yang diam-diam ingin menyelinap. Dan hal pertama yang kita diajarkan secara tak sadar oleh lingkungan adalah ini. Jangan terlalu emosional. Sudahlah, kuat sedikit. Lupakan saja, tidak usah dipikirkan. Tapi siapa bilang menahan emosi itu artinya kuat? Justru sebaliknya, kekuatan yang sejati bukan terletak pada penyangkalan, melainkan pada keberanian untuk mengakui dan memahami apa yang sedang kita rasakan. Dalam stoikisme, kita tidak pernah diajarkan untuk membunuh emosi. Kita hanya diajak untuk tidak diperbudak olehnya. Emosi adalah tamu. Ia datang membawa pesan. Marah memberitahu bahwa ada nilai yang dilanggar. Sedih menunjukkan bahwa ada hal berharga yang hilang. Takut menandakan bahwa kita peduli. Dan tugas kita bukan mengusir mereka, melainkan memberi ruang yang cukup, tanpa membiarkan mereka menguasai seluruh rumah. Bayangkan emosi seperti badai. Kalau kamu berdiri di luar, kamu bisa terbawa angin. Kalau kamu mengurungnya dalam botol, suatu saat meledak. Tapi kalau kamu duduk di dalam rumah, melihatnya lewat jendela, dan berkata, "Oke, aku tahu kamu datang, tapi aku juga tahu kamu akan berlalu." Itulah kendali. Kita boleh menangis, boleh mengakui bahwa kita merasa dikhianati, disakiti, dikecewakan, tapi jangan menetap di sana. Jangan tinggal dalam ruang luka yang sama, berhari-hari, berminggu-minggu, hingga kita lupa bahwa hidup ini masih berjalan. Kamu tidak harus menyembunyikan perasaanmu agar terlihat kuat, tapi kamu juga tidak harus larut agar terlihat tulus. Keseimbangan itu bukan semuanya baik-baik saja, tapi aku sedang merasa tidak baik, tapi aku sedang belajar menenangkannya. Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang menyakiti kita, tapi cara kita menanggapinya. Dan cara kita menanggapinya selalu dimulai dari cara kita memperlakukan emosi itu sendiri. Beri ruang. Duduklah bersama rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit itu. Dengarkan apa yang ingin ia katakan. Lalu pelan-pelan ucapkan, "Terima kasih sudah datang, tapi sekarang aku memilih berjalan lagi. Karena kamu bukan emosimu, kamu lebih dari itu. Kamu adalah kesadaran yang menyaksikannya. Dan kesadaran itu selalu punya pilihan. Pilihan untuk tidak membalas, pilihan untuk tetap diam, pilihan untuk tidak tinggal terlalu lama dalam ruang gelap. Beri ruang tapi jangan tinggal. Rasakan tapi jangan terjebak." Itulah bagaimana kita belajar menjadi manusia yang kuat, bukan karena tak pernah merasa, tapi karena tahu kapan harus melepaskan arah. Baru tak berarti hidup tanpa luka, tapi berarti kamu tahu cara menyembuhkannya. Tanpa harus mengulang lukanya terus-menerus. Setiap kali seseorang melukai kita, hal pertama yang muncul biasanya bukan pertanyaan, melainkan reaksi. Kita membalas, kita menjauh, kita marah, kita membeku. Semua muncul secepat kilat karena naluri kita ingin bertahan, ingin melindungi, harga diri dan ingin menang. Tapi pertanyaannya, menang atas siapa dan pada akhirnya, apa kita sungguh menang? Di titik itulah kita perlu belajar berhenti.
Bukan berhenti merasa, tapi berhenti bereaksi secara otomatis. Dan menggantinya dengan satu pertanyaan sederhana namun sangat dalam. Apakah reaksi ini membuatku menjadi versi diriku yang lebih baik? Pertanyaan ini terdengar kecil, tapi bisa mengubah seluruh arah hidupmu. Karena dari sinilah kamu mulai menimbang, bukan melompat. Mulai memilih, bukan sekadar melampiaskan. Stoikisme mengajarkan yang membedakan orang bijak dan orang biasa bukan apa yang mereka alami, tapi bagaimana mereka memilih untuk menanggapi. Ketika kamu disakiti dengan hinaan, penolakan, atau pengkhianatan, reaksi pertamamu mungkin ingin membalas. Tapi sebelum itu dilakukan, tarik satu napas dalam dan tanyakan dengan jujur pada dirimu sendiri. Kalau aku lakukan ini, apakah Ruiwa akan merasa lebih damai atau justru lebih hampa? Kita sering lupa bahwa tak semua reaksi membawa kelegaan. Ada reaksi yang justru memperpanjang luka. Ada reaksi yang membuat kita menyesal. Bahkan setelah semuanya selesai, kamu boleh marah, boleh kecewa, tapi jangan biarkan emosimu yang memilih langkah hidupmu. Biarkan kesadaranmu yang memutuskan. Coba tanya lagi, kalau aku balas kata-katanya, apakah itu akan menyembuhkan harga diriku? Kalau aku pergi tanpa penjelasan, apakah aku akan jadi lebih dewasa karenanya? Kalau aku diam, apakah itu karena aku tenang atau karena aku takut? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membawamu lebih dekat ke inti dari siapa dirimu. Dan di situ, kamu belajar satu hal penting. Kamu tidak harus selalu menang dalam konflik. Yang penting kamu menang atas dirimu sendiri. Karena hidup ini bukan soal membalas, tapi soal bertumbuh. Bukan soal bagaimana orang memperlakukanmu, tapi soal siapa kamu. Setelah diperlakukan buruk, reaksi kita adalah cermin. Ia menunjukkan kedalaman pemahaman kita terhadap diri sendiri. Ia bukan hanya soal apa yang kita lakukan, tapi siapa kita saat melakukannya. Dan orang yang dewasa secara emosional akan selalu menimbang. Apakah ini menjadikanku lebih baik, lebih tenang, lebih kuat? Jika tidak, maka tinggalkan. Karena harga diri yang sejati tidak perlu dibuktikan dengan suara keras. Kadang justru dibuktikan dalam diam yang sadar. Arah baru bukan soal menghindari emosi, tapi tahu kapan dan bagaimana mengarahkan emosi itu agar tidak menjauhkanmu dari versi terbaik dirimu sendiri. Ada satu kalimat yang sering kita dengar tapi sulit sekali kita terima. Maafkan saja. Dan biasanya respon pertama dalam hati adalah, kenapa harus aku yang memaafkan, padahal mereka yang melukai? Bukankah memaafkan berarti membenarkan yang mereka lakukan? Bagaimana bisa aku melepaskan sakit hati yang masih nyata ini? Pertanyaan-pertanyaan itu valid, karena maaf yang sejati bukan datang dari paksaan, tapi dari pemahaman yang dalam, bahwa memaafkan bukan soal membenarkan perbuatan orang lain, tapi tentang membebaskan diri kita dari beban luka yang tidak lagi kita ingin bawa. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting. Kita tidak punya kendali atas tindakan orang lain, tapi kita selalu punya kendali atas beban, apa yang kita izinkan tinggal dalam hati kita. Luka yang kamu simpan itu nyata. Tapi apakah luka itu harus kamu pelihara seumur hidupmu? Apakah kemarahan itu harus kamu ulang terus dalam pikiranmu, hingga kamu lupa rasanya hidup ringan? Maaf bukan tentang mereka layak, tapi tentang kamu layak untuk bebas. Kamu layak untuk tidur nyenyak tanpa beban. Kamu layak untuk tersenyum tanpa rasa pahit. Kamu layak untuk berjalan ke arah hidup baru, tanpa bayang-bayang masa lalu yang menggenggam langkahmu. Dan memaafkan adalah satu-satunya jalan ke sana. Bukan berarti kamu melupakan, bukan berarti kamu membiarkan kesalahan itu terulang, tapi kamu hanya memilih untuk tidak memberi kekuasaan lebih besar pada rasa sakit itu. Kamu memilih untuk tidak terus-menerus menghukum dirimu dengan mengingat perbuatan buruk orang lain. Marcus Aurelius pernah menulis, "Orang yang melukaimu telah membuat satu kesalahan,
Jangan biarkan kamu menjadi penyebab kesalahan kedua dengan menolak melepaskannya. Lihat bagaimana tubuhmu lelah setiap kali memikirkan dendam itu. Lihat bagaimana emosimu terus tegang setiap kali nama mereka disebut. Lihat bagaimana waktu-waktu berhargamu terserap oleh kisah yang sudah lewat. Maafkan, bukan demi mereka, tapi demi dirimu sendiri. Karena kamu berhak hidup tenang. Kamu tidak bisa kembali ke masa lalu dan mengubah peristiwa itu. Tapi kamu selalu bisa mengambil satu keputusan hari ini. Bahwa kamu tidak mau hidupmu dikendalikan oleh seseorang yang bahkan tidak lagi ada di sisimu. Maafkan. Bukan karena mereka layak dibebaskan, tapi karena kamu layak dibebaskan. Dan saat kamu benar-benar memaafkan, kamu akan merasakan sesuatu yang tak bisa dibeli. Rasa lega, yang tak lagi butuh pengakuan dari siapapun. Arah baru seringkali tidak dimulai dengan langkah kaki, tapi dengan hati yang memutuskan untuk tidak lagi membawa beban yang sama. Setiap luka pada akhirnya akan meninggalkan sesuatu. Bisa berupa pelajaran, atau bisa juga jadi tembok. Dan disitulah pilihan kita dimulai. Apakah kita akan membiarkan luka itu membuat kita tertutup, menarik diri dari dunia, menolak percaya pada siapapun, membungkus hati dengan dinding tinggi karena takut disakiti lagi? Atau kita bisa memilih untuk mengubah luka itu menjadi batas. Batas yang sadar, batas yang sehat, bukan benteng yang memenjarakan tapi pagar yang menjaga arah kita tetap utuh. Luka itu nyata, dan kamu berhak merasa sakit, tapi kamu juga berhak menentukan kemana luka itu akan membawamu. Tembok dibangun dari rasa takut, dari keyakinan bahwa semua orang berbahaya, semua hubungan mengancam, dan satu-satunya cara aman adalah dengan menjauh, membisu, menyendiri. Sementara batas dibangun dari kesadaran, dari pelajaran, dari keberanian untuk berkata, "Aku tahu seperti apa rasanya disakiti, maka aku akan lebih berhati-hati. Tapi aku tidak akan berhenti membuka diri pada dunia." Stoikisme tidak pernah menyuruh kita menjadi dingin. Justru sebaliknya, kita diajak untuk hadir sepenuhnya dalam hidup. Dengan tetap menjaga martabat dan batas diri, kamu bisa tetap tersenyum pada dunia tanpa membiarkan semua orang masuk ke ruang terdalam hatimu. Kamu bisa tetap terbuka tanpa harus memberi akses, tanpa syarat kepada semua orang. Kita tidak dilukai karena terlalu baik, tapi seringkali karena kita belum tahu di mana seharusnya garis kita digambar. Maka lukamu hari ini bukan alasan untuk membangun tembok dan mengurung hati, tapi undangan untuk menetapkan batas yang lebih bijak. Ubah luka menjadi standar. Ubah kecewa menjadi kompas. Ubah pengalaman pahit menjadi pengingat. Aku berhak memilih siapa yang boleh dekat dan siapa yang cukup sampai di pintu. Karena tembok memang bisa melindungi, tapi ia juga mengasingkan. Dan kamu tidak diciptakan untuk hidup dalam isolasi, tapi untuk hadir, tumbuh, dan terhubung dengan cara yang lebih sadar dari sebelumnya. Tembok dibangun dari trauma, tapi batas dibangun dari cinta terhadap diri sendiri. Dan saat kamu menetapkan batas itu, kamu sedang mengatakan pada dunia, "Aku menghormati diriku. Aku tahu nilainya, maka aku tak akan izinkan siapapun merusaknya lagi." Itulah awal arah baru. Bukan hidup yang bebas luka, tapi hidup yang tahu bagaimana menjaga agar luka yang sama tidak terulang dari orang yang sama. Ada kalimat lama yang sering disalahpahami. Diam itu emas. Banyak orang mengira diam adalah tanda kalah. Bahwa saat kita tidak membalas, berarti kita lemah. Bahwa jika kita memilih bungkam saat diperlakukan tidak adil, berarti kita tak punya suara. Padahal dalam diam seringkali tersembunyi kekuatan paling besar, kendali atas diri sendiri. Karena jujur saja, siapapun bisa bereaksi, siapapun bisa membalas, membentak, menyerang balik. Itu mudah. Yang sulit adalah menahan diri ketika semuanya mengundangmu untuk kehilangan kendali. Marcus Aurelius pernah menulis,
Kekuatan sejati bukan terlihat dari apa yang kamu lakukan saat tenang, tapi dari bagaimana kamu tetap tenang saat kamu bisa saja meledak. Diam dalam konteks ini bukan pasrah, bukan mengalah, bukan menyerah. Diam adalah pilihan sadar untuk tidak mengizinkan orang lain mengendalikan emosimu. Diam adalah sinyal bahwa kamu telah tumbuh. Kamu tidak lagi butuh pembuktian lewat pertengkaran, karena kamu sudah cukup tahu siapa dirimu. Ketika seseorang menyerangmu dengan kata-kata tajam dan kamu membalasnya, apa yang terjadi? Kamu masuk ke dalam permainan mereka. Kamu membiarkan dirimu dibentuk oleh energi mereka, dan kamu kehilangan dirimu sendiri di tengah amarah. Tapi ketika kamu memilih diam, kamu sedang berdiri tegak dalam keyakinan bahwa tidak semua orang layak mendapat jawaban, dan tidak semua serangan layak mendapat respon. Diam bukan kekosongan. Dia adalah ruang. Ruang yang kamu ciptakan agar hatimu tidak ikut rusak oleh keadaan luar. Ruang agar kamu bisa memilih, apakah ini pantas aku tanggapi? Apakah ini penting? Apakah ini akan membuatku menjadi lebih baik? Atau justru lebih kecil? Itulah, kendali Stoikisme tidak pernah menyuruh kita menjadi patung, tapi ia mengajarkan kita untuk memilah kapan berbicara dan kapan menahan diri. Karena tidak semua diam itu lemah dan tidak semua bicara itu bijak. Kadang, diam adalah cara kita menjaga harga diri. Kadang, diam adalah cara kita menunjukkan bahwa kita tidak mudah ditarik ke dalam kekacauan. Dan kadang diam justru lebih lantang dari semua balasan. Arah baru bukan tentang selalu punya kata untuk dibela, tapi tentang punya ruang untuk memilih apa yang perlu, dan melepaskan apa yang hanya akan menurunkan kita ke level yang bukan milik kita. Jadi saat kamu memilih diam, bukan karena kamu tidak bisa bicara, tapi karena kamu cukup kuat untuk tidak perlu bicara, karena kamu tahu kadang yang paling kuat bukan yang paling keras, tapi yang paling sadar akan kapan harus diam dan kapan waktunya melangkah pergi dengan tenang. Setiap dari kita pasti punya luka. Entah dari orang yang pernah kita percaya, kata-kata yang terlalu tajam untuk dilupakan, atau peristiwa yang datang terlalu cepat dan meninggalkan terlalu dalam. Dan mudah sekali bagi kita untuk melihat luka itu sebagai musuh, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi. Sesuatu yang menyakitkan, mengganggu, dan kalau bisa, ingin kita hapus dari sejarah hidup. Tapi apa benar luka itu hanya sesuatu yang buruk? Apa mungkin luka juga bisa menjadi guru? Dalam filosofi Stoik, tidak ada kejadian yang sepenuhnya sia-sia. Setiap hal, bahkan yang menyakitkan, bisa menjadi bahan pembelajaran jika kita cukup berani untuk melihat ke dalamnya. Epictetus pernah berkata, apa yang mengganggumu bukan peristiwanya, tapi pikiranmu tentang peristiwa itu. Luka yang belum kamu maknai akan menjadi racun. Tapi luka yang kamu pelajari bisa jadi jalanmu tumbuh lebih dewasa, lebih bijak, lebih kuat dari sebelumnya. Lihatlah kembali luka-luka yang pernah kamu alami. Apakah kamu pernah lebih hati-hati setelah dikhianati? Apakah kamu belajar menilai orang bukan dari kata-kata manisnya saja, tapi dari tindakannya? Apakah kamu jadi lebih menghargai dirimu setelah tahu bagaimana rasanya diremehkan? Jika ya, maka luka itu sudah menjadi guru. Dan kamu telah berubah, bukan karena luka itu menang, tapi karena kamu memilih untuk tumbuh darinya. Musuh hanya membuatmu bertahan, tapi guru membuatmu berkembang. Luka yang kamu bawa hari ini bisa jadi alasan untuk marah seumur hidup. Atau bisa jadi jembatan untuk kamu lebih bijaksana dalam mengambil langkah ke depan. Kamu bisa terus mengutuk masa lalu. Atau kamu suabi sumirkat tadi, aku tidak menyukai apa yang terjadi. Tapi aku bersyukur karena aku tak lagi sama setelah melewatinya. Itulah kekuatan menerima luka sebagai guru. Bukan pasrah. Bukan menyetujui apa yang salah, tapi menyadari bahwa hidup terus bergerak maju, dan satu-satunya cara untuk tidak terus terseret ke belakang adalah dengan membawa pelajaran dari apa yang dulu menyakitkan.
Bayangkan jika kamu melihat semua yang terjadi dalam hidupmu sebagai bagian dari pembentukan jiwamu. Bukan menghancurkanmu, tapi membentukmu. Kamu akan lebih tenang, kamu akan lebih dalam, dan kamu akan lebih kuat. Bukan karena kamu tak pernah terluka, tapi karena kamu memilih untuk tidak membenci luka itu. Mungkin kita memang tidak bisa hidup tanpa pernah disakiti, tapi kita selalu bisa memilih apakah luka itu akan menjadi penjara atau jadi guru terbaik yang pernah kita temui. Pada akhirnya, hidup bukan tentang menghindari orang-orang yang menyakitimu, tapi tentang bagaimana kamu memilih untuk merespons mereka tanpa kehilangan dirimu sendiri. Kamu tidak selalu bisa mengubah orang lain, tidak selalu bisa membuat mereka sadar atau menyesal, tapi kamu selalu punya satu kekuatan, mengendalikan dirimu sendiri. Cara kamu berpikir, bereaksi, memilih, semuanya ada di tanganmu. Setiap luka bisa jadi beban, atau bisa juga jadi jalan, dan semua tergantung pada bagaimana kamu melihatnya. Kita tidak sedang belajar untuk menjadi kebal, kita sedang belajar untuk menjadi kuat dengan cara yang tenang, dengan kepala dingin, dengan hati yang tetap terbuka, tanpa membiarkan dunia mengeraskan kita. Karena arah baru bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi sadar bahwa kendali, kedewasaan, dan ketenangan bisa menjadi bentuk kekuatan yang tak terlihat, tapi sangat dalam. Jika kamu merasa perjalanan ini bergema dengan apa yang kamu rasakan, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Di arah baru, kita tidak menjanjikan solusi instan, tapi ruang yang tenang untuk tumbuh, memahami diri dan melangkah pelan-pelan menuju versi dirimu yang lebih utuh. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di arah berikutnya.